mungkin ini saya sedikit bahas tentang sekarang isu terkini wajar. Oke. Yang mungkin ya lagi ramai kan masalah feudalisme. Kalau di santri kan sungkem kepada kiai itu kan dianggap orang-orang luar katanya feudalisme. Ya, yang FJP ya. itu sudah Kalau di Katolik kan juga ada altar atau aser, pelayan altar itu loh. Yaitu apa? Mungkin orang luar juga menganggapnya itu feudalisme. Ya mungkin saya ingin meminta sedikit paparan dari Romo tentang masalah aser atau pelayan astar itu bagaimana prosesnya penunjukannya ataupun apakah itu jika ada orang yang menganggap itu juga feudalisme itu bagaimana? Baik. Please welcome. PSA Iya, saya kan sudah agak bingung harus jawabnya gimana masalah feudalisme dalam gereja. Tapi sebetulnya secara prinsip memang, nah sekarang saya bisa menjawab. Jadi seperti ini, pada zaman dulu, tapi bukan dalam konteks lain altar ya, Mas. Dalam konteks zaman dulu memang feudalisme itu juga jujur boleh dikatakan ada di dalam gereja juga. Dalam konteks seperti ini. Ini kita bicara sebelum Konsili Vatikan kedua ya, ini pengetahuan juga kepada kita. Jadi pada waktu itu Anda pasti pernah mendengar yang namanya pastor sentris. Pastor sentris itu artinya segala sesuatu berpusat kepada pastornya. Jadi apa ya, segala keputusan dan lain sebagainya, geraknya yang memikirkan gereja, segala keputusan itu terletak kepada para pimpinan gereja. Konsili Vatikan kedua itu sebetulnya cukup apa ya, cukup membawa keterlibatan awam, Mas Haris. Artinya tidak hanya kepada para pemimpin atau kami yang ditahbiskan saja. Sebenarnya kalau gereja Katolik itu punya konsep seperti ini. Ini gereja dibelah menjadi dua. Kelompok umat itu dibelah menjadi dua. Kelompok awam dan kelompok yang ditahbiskan. Kelompok yang ditahbiskan itu yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Tahbisan itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama itu namanya tahbisan diakon. Kita ada diakon di sini tapi tidak tahu. Dia belum pulang, harusnya ada. Tapi masih di Surabaya. Tahbisan tingkat pertama itu tahbisan diakon. Tahbisan tingkat kedua itu imam. Kami ini tahbisan tingkat kedua. Tahbisan tingkat ketiga paling tinggi itu uskup. Oke. Loh, paus gimana Romo Paus? Paus itu adalah uskup. Jangan salah. Tidak ada tahbisan paus, tidak ada. Paus Leo ini atau Paus Fransiskus almarhum itu tahbisannya itu uskup. Setara dengan tahbisannya uskup Didi kalau di Surabaya. Itu sama, setara. Cuma prinsipnya adalah siapa yang menjadi uskup Roma, dia menjadi pemimpin dari seluruh uskup dunia atau jadi paus. Itu gelar sebetulnya. Nah, balik lagi. Dulunya arah gereja itu banyak melulu ditentukan oleh mereka yang tertabis itu, kelompok pemimpin. Jadi imam, uskup, sama. Jadi keterlibatan awam umat itu kurang banyak dulu. Kalau misalnya istilahnya piramida, gambar kehidupan jemaat itu seperti piramida. Jadi paling atas ini uskup, imam, seperti itu. Diakon itu sebetulnya hanya status sementara untuk kemudian menjadi imam atau uskup. Tapi umumnya menjadi yang banyak itu adalah tahbisan tingkat 2 imam. Tahbisan tingkat 2 itu banyak sekali, imam itu banyak sekali. Diakon itu hanya fase sementara, sedangkan hanya tertentu saja yang dipilih menjadi uskup. Tapi setelah itu kemudian gereja juga belajar ya, bahwa ternyata tidak bisa. Ternyata kemudian kita harus melibatkan seluruh gereja ini, bukan lagi pemimpin-pemimpinnya, tetapi semua umat di dalamnya, termasuk juga awam. Maka lalu gambaran gereja tidak lagi piramida, tetapi menjadi lingkaran. Lingkaran di mana kemudian tetap pemimpinnya ada di tengah, tetapi itu lingkaran, bukan lagi lingkaran, artinya semuanya itu ya dalam satu situasi yang sama ya, dalam semangat yang sama, bersama-sama. Maka kalau Anda mendengarkan tema-tema gereja Katolik belakangan ini, semakin kesini itu bahasanya itu istilahnya sinodal, betul ya? Sinodal itu bersama-sama. Itu kata-kata itu terus digaungkan. Misalnya saya kasih contoh apa lagi? Saya rasa dalam pertemuan-pertemuan gereja yang skalanya besar di Vatikan itu kemudian dilibatkan juga, kemudian awam dimasukkan juga,
keterlibatan perempuan, isu perempuan juga dimasukkan juga seperti itu. Itu gambaran bagaimana gereja itu juga berjuang. Jangan sampai yang namanya semangat feodal itu kemudian masuk ke dalam gereja, meskipun harus diakui ya pada masanya itu terjadi. Feodal itu kan gambarannya seperti gambaran kerajaan-kerajaan ya. Dulu strategi misinya gereja sama juga, prinsipnya tangkap kepalanya, badan sampai buntutnya melok kabeh. Seperti itu. Artinya yang didekati pertama-tama adalah orangnya pemimpin atau katakanlah raja atau pemimpin dalam satu kelompok itu, karena pasti ikut semua. Tapi itu bayangkan ketika itu terjadi ya, kita pegang kepalanya, seluruh badan dan ekornya ikut semua, katakanlah menjadi Katolik. Tetapi itu iman yang sangat tipis sekali, karena itu iman yang ikut-ikut pemimpin, bukan iman yang sungguh-sungguh pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Jadi kita pun juga belajar seperti itu. Nah itu sih, itu pertama kalau bicara mengenai apa ya, bagaimana gereja juga melawan semangat, melawan jangan sampai jatuh kepada feodalisme. Misalnya paling gampang di mata Dei, kita ada keputusan atau kita punya rencana kerja dan lain sebagainya, itu tidak pernah Romo kita punya rencana, umat mau tidak mau melaksanakan, tidak pernah. Kita selalu ngobrol sama umat, yo umat gimana, ini kita ada rencana baik dah. Saya pun ketika sebelum saya di sini, saya di Kalimantan juga. Di Kalimantan saya juga menjadi kepala paroki sebelum pindah ke sini. Saya sama juga, saya selalu melibatkan umat. Wah gimana ini ada ide seperti itu, bagus nggak? Ada masukan nggak? Oh ada Romo setuju, oh nggak setuju Romo, kalau nggak setuju ya kenapa? Oke kita bicarakan seperti itu. Cara saya itu untuk melawan semangat feodalisme, bukan hanya pastornya saja yang menjadi penuntut utama atau pastor sentris budaya, tetapi semua terlibat. Kedua, kalau berbicara mengenai petugas altar, kalau saya tidak tahu ya perasaan umat bagaimana, tapi saya rasa petugas altar itu atau yang berkarya di seputar altar, yang mau itu lektor, mazmur, misdinar, bahkan asisten imam, itu memang sungguh lebih kepada pelayanan sebenarnya. Bukan kemudian siapa yang berlomba-lomba atau ini menjadi apa ya, menjadi kesempatan untuk menunjukkan diri sebagai pemimpin, dan juga saya rasa sekarang memang malah kita ini kadang-kadang setengah mati mau cari yang bertugas membantu melayani itu setengah mati, bukannya menjadi ajang untuk apa ya, wah ini mau tampil maju dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya sampaikan seperti itu. Mengenai juga yang terakhir adalah isu yang terjadi sekarang yang sedang menimpa teman-teman yang di pesantren dengan semangat feodalnya. Saya tidak bisa banyak berbicara ya, karena itu punya kultur dan semangat yang saya yakin itu khas, begitu ya. Tapi saya kasih contoh saja. Kami punya tradisi kalau berjumpa dengan Bapak Uskup itu harus mencium cincin. Itu sebenarnya tradisi gereja sudah sangat lama sekali. Dan bahkan kalau bicara tradisinya, kita mencium cincin harus berlutut. Itu tanda bahwa kita menghormati beliau sebagai gembala utama di Kuskupan. Apakah itu mau dilihat sebagai feodalisme atau ketundukan atau nggak tahu juga. Tapi kalau saya ketemu Bapak Uskup, saya cium cincinnya. Karena saya percaya bahwa itu adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan. Karena Anda tahu sendiri bagaimana dalam gereja Katolik kita sistemnya satu komando. Mereka yang tidak taat itu tidak bisa itu dianggap sebagai sebuah sebagai sebuah ketidaktaatan, dan itu sesuatu yang kita memang dididik seperti itu harus. Nah, saya pun sama sebagai Bapak Uskup, sebagai imam saya ini pembantunya Bapak Uskup. Jadi Bapak Uskup suruh apa siap Bapak Uskup. Jadi kalau saya ketemu, Anda perhatikan saja, saya selalu cium cincin Bapak Uskup karena itu tradisi gereja. Tapi saya itu juga tidak terlalu dipahami umat juga. Bahkan antara para imam juga tidak juga. Karena itu bukan tidak, itu ada tradisi tapi tidak sangat ditonjolkan sekarang. Itu sebenarnya gambaran kepatuhan ya. Kalau seorang imam sudah patuh dan taat ya itu sudah cukup sih. Tapi itu adalah hasilnya. Sekian dan terima gaji. Terima kasih. Jadi simbol kepatuhan seperti itu Mas Ari.